kalaupun adik-adik teman-teman ini belum pernah ke tambang terus pernah bawa Hino ya, di luaran sana ya, bikin pengalaman Hino ya kan. Selain SIM harus punya ya, SIM harus SIM B2 dan harus punya bisa bawa Hino dan pakai pengalaman Hino, nggak masalah. Bukan berarti di tambang itu membutuhkan operator Scania, operator Pulpo, terus yang punya pengalaman Hino, punya pengalaman truk-truk lain minder, jangan. Saya bawanya lain, mobil Cina. Nah, saya melamar jadi mobil Eropa. Saya terus terang, pada waktu saya tes terus terang, saya belum pernah bawa ini Pak. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nanang Genjer Channel. Salam sehat, salam sejahtera, salam kompak, salam sukses buat kita semua. Nah, pada kesempatan ini, mumpung saya lagi standby ya, habis hujannya ini posisinya lagi hujan standby. Mohon maaf karena selama ini saya tidak sempat membuat video, karena saya membuat video juga disambil saja ya, karena saya posisi lagi kerja ya. Untuk kesempatan ini saya ingin coba menanggapi salah satu pertanyaan dari teman kita ataupun subscriber saya ataupun sahabat kita lah ya. Dia menanyakan dari siapa namanya ini, Yeti Erika siapa ini. Nah, ini dia menanyakan, Bang, kalau seandainya scan pengalaman HD apakah lolos pada waktu seleksi? Nah, kalau menurut saya sih dari segala macam pengalaman saya selama ini ya, itu banyak teman-teman saya itu yang membuat pengalaman seperti itu. Tapi ada sesuatu yang harus disiapkan, karena selain kita memalsukan ya, kita harus juga siap mempertanggungjawabkan. Nah, yang jelas jawabannya ya pasti lolos, bisa kemungkinan besar lolos. Tapi ya kita harus mempersiapkan juga dengan diri kita. Yang contohnya, umpamanya begini ya. Oke, kita pakai surat pengalaman kerja yang memang kita belum pernah kerja di perusahaan tersebut ya. Kita bikin surat pengalaman kerja, kita nyeken bilki, bisa tidak masalah. Aman-aman aja sebenarnya. Tapi itu kemungkinan besar ya lolosnya itu masih di seleksi berkas. Karena pada waktu kita tes di perusahaan itu kan, itu ada seleksi berkas pertama, baru habis kita dipanggil lagi, informasikan lagi untuk tes interview. Ya, habis interview, habis tes psikotes, itu tes tulis kah, kan? Habis itu baru tes lapangan, baru MCU. Nah, masih banyak lagi jenjang yang dijalani. Nah, kalau untuk meloloskan berkas, saya rasa itu tidak masalah, kalau saya tidak masalah. Yang penting untuk kedepannya yaitu tinggal diri kita sendiri gimana. Nah, makanya pada kesempatan ini saya ingin berbagi tips gimana caranya biar bisa kita lolos seleksi berkas sampai dengan tes lapangan. Tapi ingat ya, kita harus memang benar-benar bisa ya. Kenapa? Bukan hanya pengalaman saja, kita juga harus benar-benar bisa, walaupun nggak sampai 1 tahun 2 tahun kita bekerja, walaupun kita curi-curi belajarnya, yang penting kita bisa, utamanya itu ya. Oke, sebelum kita mulai saya ucapkan terima kasih buat teman-teman semua yang sudah subscribe di channel saya ini, dan bagi yang masih baru bergabung jangan lupa klik tombol subscribe-nya karena subscribe itu gratis dan saya juga bisa lebih bersemangat lagi untuk buat konten-konten. Nah, mengenai scan ya, mengenai scan pengalaman kerja menurut perjalanan saya selama saya bergabung di dunia pertambangan ya. Saya rasa itu perusahaan pertambangan itu tidak terlalu detail mengenai scan tidaknya. Yang dibutuhkan dia adalah kita memang bisa ataupun kita punya skill ya. Nah, makanya banyak juga teman-teman yang melalui scan juga bisa lolos ya. Melalui scan juga bisa lolos. Nah, tapi yang perlu diingat ya buat adik-adik atau teman-teman semua, setidaknya kita harus bisa menguasai unit itu walaupun sedikit ya, tapi kita harus bisa menguasai unit itu. Nah, mengenai untuk selanjutnya itu ada tipsnya agar kita bisa lolos untuk interview ataupun jenjang praktek lapangan ataupun MCU dan lain-lain lah. Nah, itu kita yang untuk selanjutnya itu kita pada diri kita sendiri ya. Kita itu istilahnya udah lolos kita berkas, sudah aman untuk lolos berkas ya. Oleh karena itu tipsnya agar kita nanti pada waktu interview tidak bingung dan tidak gimana ya, bisa sinkron lah antara pada waktu interview kan kita nanti suatu saat pasti ditanya itu pada interview, sampean kerja di perusahaan ini berapa tahun gitu kan, tanya berapa tahun. Nah, terus ditanyanya lagi masalah
tonasenya kah, masalah itu bisa-bisa itu masalah gaji. Nah, masalah gaji, terus apa namanya, fee-nya berapa, preminya berapa, itu pasti ditanyakan. Nah, oleh karena itu saran saya ya, kalau memang ingin seperti itu, ya itu apa namanya, kalau memang ingin seperti itu, antara pada waktu kita mau melamar kerja itu ya, pada waktu kita melamar kerja kan kita bikin CV ya. Nah, CV itu kita sinkronkan dengan pengalaman kerja kita yang kita buat scanan itu. Kita sinkronkan di CV itu kan tercantum kan nama, data diri kita lah ya, nama segala macam, habis itu sekolah dari mana kan, riwayat hidupnya, terus kita pernah kerja di perusahaan ini dari tahun sekian, pernah kerja di ini tahun sekian. Nah, dari tahun sekiannya sampai tahun sekiannya itu, nah itu harus sinkron dengan pengalaman kerja kita ini, karena itu nanti pasti akan ditanyakan. Pasti pada waktu interview ada setintil ditanyakan gitu loh. Benarkah Bapak kerja di tahun sekian sampai tahun sini ya itu. Nah, itu harus adik-adik ingat lah ya kan, harus teman-teman ingat lah itu kan, harus teman-teman ingat. Jangan sampai nanti ditanyakan terus ya akhirnya ya bisa, oh ini berarti scan. Akan ketahuan di situ. Nah, itu untuk tipsnya ya. Untuk tipsnya pada waktu kita masukkan lamaran kerja, di CV-nya itu harus disinkronkan dengan pengalaman kerja yang kita scan itu. Paham ya? Teman-teman ya. Nah, itu sedetil itu aja. Nah, terus mengenai nanti udah praktek tertulis, praktek tulis tuh ya mungkin setidaknya ya macam rambu-rambu ya kan. Terus macam panel-panel dan komponen-komponen itu harus kita tahu ya kan. Makanya kalau teman-teman itu sudah sedikit banyaknya tahu, udah bisa membawa unit ya, itu insya Allah pasti diterima. Nah, terus intinya terus selanjutnya lagi tes lapangan. Yang utama sebenarnya tes lapangan. Nah, perusahaan itu setidaknya perusahaan itu membutuhkan karyawan ya, dilihat dari tipe kita, oh ini bisa siap kerja ataupun mau belajar, dia tahu. Nah, pasti itu nanti kita akan diterima pada waktu kita sudah masuk ke jenjang tes lapangan. Jenjang tes lapangan kita bisa menggerakkan unit. Oh, karena kan kita sudah pernah belajar. Oh, seperti ini. Oh, ini namanya prone, oh ini di prone loading segala macam. Dari segi kita bicara seperti itu kan, oh ini berarti sudah pengalaman ke tambang, walaupun kita hanya 1 minggu ataupun 2 minggu membawa unit tersebut. Ya, setidaknya sudah sedikit lah, kita udah tahu lah, setidaknya tidak kaku lagi ya, itu insya Allah kita lolos. Dan yang terakhir adalah MCU ya. MCU itu biasa kalau di perusahaan itu semua itu dicek semua. Nah, mungkin bagi teman-teman yang belum pernah masuk ke dunia pertambangan ya, kalau yang bagi sudah pernah ya mungkin sudah paham ya. Bagi adik-adik ini banyak yang WA ke saya, IG ke saya mengenai itu ya. Kalau masalah kesehatan tuh sangat penting di perusahaan tuh, itu semua dicek dari mulai mata, telinga, warna, itu semua dicek. Seluruh badan juga dicek, sampai air kencing juga dicek. Dan burit itu, tuang dubur kita itu juga dicek ya. Atau kita ambilin ataupun wasir ya. Oke. Nah, untuk sementara itu aja dari saya ya. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Saya hanya bisa menjawab itu. Apabila nanti ada pertanyaan lagi ya mohon ditulis di komentar ya. Tulis di komentar. Kalau bisa saya jawab ya akan saya jawab. Tapi ya saya jawabnya hanya berdasarkan pengalaman aja, bukan berdasarkan pendidikan. Mengenai scan, kalau memang niat dan memang bisa, nggak perlu harus AD. Kalaupun adik-adik teman-teman ini belum pernah ke tambang, terus pernah bawa Hino ya, di luaran sana, ya bikin pengalaman Hino. Ya kan, selain SIM harus punya ya, SIM harus SIM B2 dan harus punya bisa bawa Hino dan pakai pengalaman Hino. Nggak masalah, bukan berarti di tambang itu membutuhkan operator Scania, operator Pulpo, terus yang punya pengalaman Hino, punya pengalaman truk-truk lain, minder. Jangan. Jalani terus. Saya dulu pernah begitu. Saya bawanya lain, mobil Cina. Nah, saya melamar, jadi mobil Eropa. Saya terus terang, pada waktu saya tes terus terang, saya belum pernah bawa unit ini, Pak. Nah, tapi kan dari cara kita membawa, kan dia sudah tahu, oh ini orang sudah biasa bawa truk. Oke. Seperti itulah. Baiklah, untuk sementara ini aja ya. Terima kasih banyak telah mengikuti channel saya. Saya mohon maaf apabila kata-kata saya yang kurang berkenan ya. Mohon maaf ya sebesar-besarnya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.